Di sini saya akan mencoba membuat tutorial untuk membuat project pada Visual Studio 2008 yang akan terhubung ke database. Nah, untuk persiapan pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan web server XAMPP. Kemudian nanti akan saya buat database-nya di situ menggunakan command prompt. Bisa juga menggunakan phpMyAdmin gitu, tapi saya memilih untuk membuat dengan command prompt. Baik, di sini kita mulai membuat database menggunakan command prompt di web server XAMPP. Yang pertama kita masuk dulu ke folder exam-nya. Nah, kalau sudah benar maka kita lanjut ke MySQL aplikasinya, kita buka dengan user root dan password kosong. Kita enter, ketika dia minta password karena passwordnya kosong, kosongkan saja, kita enter lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke web server. Jadi di sini sebelum masuk ke phpMyAdmin-nya ataupun kita masuk lewat command prompt seperti ini, pastikan aktifkan dulu Apache dan MySQL atau exam control panel kalian ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membuat database ya, membuat database. Contoh di sini kita akan membuat database Baik, di sini kita akan membuat database-nya. Ya, kita sudah masuk ke web server MySQL. Kita sudah masuk ke MySQL-nya untuk mengakses database. Di sini kita buat database-nya menggunakan perintah create database jualan db. Jadi saya di sini menggunakan nama database jualan db, kita enter. Nah, database-nya sudah terbuat. Nah, untuk membuat tabelnya menggunakan command prompt ini kita harus aktifkan dulu database kita gitu. Jadi tanpa aktifkan database kita nggak bisa membuat tabel itu ya, karena nanti tabelnya mau kemana gitu ya, mau ke database mana, karena ini belum ada pemilihan database yang akan kita akses gitu. Bisa kalian lihat di situ ada MariaDB dalam kurungnya none, berarti belum ada database yang terpilih. Nah, jadi kita gunakan use, perintah use untuk memilih salah satu database yang kita punya. Nah, jadi inilah menggunakan command prompt. Kalau menggunakan phpMyAdmin kan kita tinggal klik saja database-nya, lalu kita buat tabelnya. Baik, setelah kita use, none, tulisan none tadi menjadi jualan db. Itu nama database kita. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan membuat tabel. Contoh di sini akan kita buat tabel barang gitu ya. Nah, untuk di jualan ini nanti ada tabel barang, customer, kemudian ada supplier, data penjualan, dan data pembelian. Tapi untuk tutorial ini saya hanya akan contohkan pembuatan dari tabel barang. Nah, kita menggunakan perintah create table di sini, kemudian diikuti nama tabelnya, create table, nama table. Nah, sini nama tabelnya adalah barang. Nah, buka kurung. Di sini saya enter biar kita bisa lebih rapi terlihatnya ya. Maka di sini kita untuk awal adalah kode barang, nama filenya dengan tipe data varchar, dan untuk kodenya kita berikan lengthnya 10. Dan ada field nama barang, tipe varchar juga, lengthnya kita kasih 50. Kemudian ada satuan, tipenya juga varchar. Nah, ini kita kasih hanya 10 saja boleh, koma. Nah, jadi selama belum titik koma, ketika kita enter, dia akan melanjutkan sintaksnya gitu ya. Dia akan melanjutkan sintaksnya. Baik, setelah satuan kita masuk ke harga. Harga kita pakai int saja secara default lengthnya. Kemudian setelah harga yaitu stok juga int. Jadi nanti harga kita hitung-hitung, stok juga kita pakai untuk mengurangi dan menambahkan stoknya gitu, jumlah stoknya. Nah, terakhir kita buat primary key. Primary key-nya adalah si kode barang. Tutup kembali untuk create table dan titik koma.
Nah, jadi di sini kita ada sintaks untuk membuat tabel barang. Tabel dengan nama barang, dengan fieldnya ada 5, dan primary key-nya adalah kode barang. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal titik koma di akhir. Jangan lupa perhatikan buka tutup kurungnya. Lalu kita enter dan kita tunggu, maka sudah jadi. Nah, ini adalah proses pembuatan dari database dan juga pembuatan table. Nah, di sini kita bisa gunakan sintaks atau perintah show tables untuk melihat tabel yang ada di database kita. Kemudian kita bisa menggunakan dash untuk melihat field-field apa saja yang ada di tabel kita. Dan kita bisa lihat apakah sudah ada data di dalamnya. Nah, pasti tidak ada ya, karena kita baru buat, belum ada. Nah, jadi ini cara tutorial untuk membuat database dan membuat tabel pada command prompt. Jadi kalau kalian mau buat di PHP MyAdmin juga boleh, silahkan saja. Baik teman-teman, kita lanjut. Persiapan database dan tabelnya sudah kita buat. Maka kita lanjut ke persiapan untuk projectnya ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat sebuah project baru. Baik, kita lanjutkan file new project. Saya yakin semua sudah bisa ya buat project baru ya. Nah, jadi andai kata kalian buat projectnya namanya penjualan VB, saya pakai di sini aja karena sudah ada. Jadi kalau kalian mau buat project baru, silakan namanya penjualan VB ataupun nama yang lain. Nah, jadi nama projectnya bebas. Karena kita tadi database jualan, kita juga membuat projectnya namanya penjualan. Kalian terserah nama projectnya ya. Baik, kita tunggu di sini. Nah, oke. Baik, yang pertama kali untuk project kita ini akan kita tambahkan referensi dan modul. Referensi ini digunakan yaitu MySQL Connector. MySQL Connector ini nantinya akan digunakan sebagai penghubung antara si project kita dengan server ataupun dengan coding MySQL. Jadi kalau tanpa MySQL Connector ini, kita tidak bisa menuliskan sintaks-sintaks SQL pada project kita. Nah, maka itu kita harus tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa pergi ke menu project di atas. Lalu di sini ada project properties kita ya. Di sini project properties namanya. Nama project lalu properties. Kita klik saja, kita tunggu, nanti akan keluar di sini. Nah, ini ada banyak macam ya di sebelah kirinya. Ini properties kita. Tapi kita bagian preferences. Kemudian nah, ini yang harus kita tambahkan. Jika teman-teman buka references sudah ada ini, maka stop gitu ya, nggak usah tambahkan lagi. Tapi bagi yang belum ada, anggap ini saya belum ada ya. Nah, bagi yang belum ada, maka kita harus tambah dulu gitu. Gimana cara tambahnya? Kita add terlebih dahulu di sini. Kita klik tombol add. Nah, setelah kita klik tombol add, akan keluar nanti menu window, pop-up window yang akan memberikan kita pilihan apa yang mau ditambahkan. Nah, karena kita punya sendiri, kita klik browse di sini. Nah, yakinkan diri teman-teman bahwasanya apakah sudah pernah diinstal atau tidak MySQL Connector. Kita anggap belum ada yang diinstal. Nah, kalau belum ada yang diinstal, pertama kita install dulu. Sebelum install kita download dulu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nama websitenya, yaitu downloads.mysql.com/archives/c-net/. Nah, itu untuk kalian download MySQL Connector-nya ya. Kemudian pada product version kalian pilih 107. Nanti operating systemnya kalian pilih source code. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalian tinggal klik download dan downloadnya akan berjalan. Kalian install saja seperti biasa aplikasi pada Windows ya. Kalian install saja. Nanti ada pilihan tipikal custom complete. Nah, kalian pilih complete saja.
lalu tinggal next lalu finish, itu udah selesai gitu. Dan ini akan tersimpan nanti di C program files gitu ya, di folder C program files milik kalian. Baik, kita anggap kita sudah selesai download, install juga. Di sini kita cari di bagian browse, kita cari di folder C, lalu program files. Kalau yang 64 bit di x86, bagi yang 32 bit ya di program files ya. Karena 32 bit yang nggak ada yang x86 gitu. Baik, x86 kita klik, kita cari di sini folder MySQL. Nah, ini ada. Berarti kita sudah berhasil menambahkan si MySQL connector. Kita klik, ini dia MySQL connector kita. Kita klik bin, net 10 ada, net 11 ada, net 20 ada. Mono 10 juga ada. Kita di sini pilih net 20 ya, versi yang tertinggi dari yang disediakan oleh konektor 107 tadi. Baik, di sini kita klik saja yang net 20, lalu kita pilih mysql.data.dll. Lalu tinggal klik OK. Nah, dia akan menambahkan referensinya ke dalam project kita, jadi kita tunggu saja. Nah, bisa not responding seperti ini ya, karena dia ada proses penambahan reference atau coding-coding yang dapat kita gunakan nanti untuk menghubungkan ke database kita. Baik, di sini sudah muncul. Nah, di sini kalian harus perhatikan ada di situ tulisan versionnya dan juga path-nya. Jika versionnya tidak muncul atau 0000 dan path-nya tidak bisa ditemukan katanya, maka versi MySQL connector kalian tidak cocok atau tidak kompatibel dengan Visual Studio kalian, versi Visual Studio kalian. Jadi kalian harus pastikan versi kalian yang cocok gitu. Oke, kalau gitu kita sudah menambahkan referensi. Di sini kita bisa close, kita klik kanan saja lalu klik close. Nah, di sini kita belum bisa kerja, belum bisa koneksi ke database. Karena yang tadi kita masih menambahkan reference doang. Sekarang kita akan menambahkan sebuah file yang namanya modul. Jadi di sini ada add modul, project add modul. Jadi nanti file modul ini kita gunakan untuk menuliskan coding MySQL yang menghubungkan project kita ke database. Jadi klik menu project, add modul. Nanti dia langsung muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita ganti namanya jadi connection atau bebas namanya ya, yang penting belakangnya .vb. Baik, kita lanjut, kita klik add. Kalau sudah berhasil nanti dia akan muncul. Nah, muncul seperti ini gitu ya. Muncul tulisan modul connection and modul. Di sini kita tidak boleh hapus kedua baris modul itu, kedua baris coding itu. Nah, jadi sekarang kita harus mengetikkan beberapa baris coding yang dapat kita gunakan sebagai penghubung project kita ke database. Baik, kalau gitu kita ketik saja. Yang pertama kita import dulu MySQL-nya. Nah, setelah kita import, di sini kita lakukan pengecekan koneksi, yaitu kita sediakan dulu beberapa variabel yang nanti berguna sebagai penghubung kita gitu. Oke, kita tes di sini. Baik, disitu ada variabel data pesan untuk penyimpanan string, nanti kita gunakan con untuk mewakili MySQL connection, comment untuk MySQL comment perintah-perintahnya, read adalah untuk membaca si tabel, data pada tabel. Baik, kita masuk di sini, kita buat sebuah kelas koneksi DB yang nanti berguna untuk melakukan koneksi ke database atau ke server. Baik, di sini kita pakai variabel string data, di mana kita tulis di dalam ini
informasi mengenai server kita, lalu user ID dari server kita adalah root secara default, titik koma, dan passwordnya kosong, titik koma, jangan ada spasi karena spasi nanti dikira string gitu ya, dikira sebuah kata gitu, sebuah data. Nah kemudian database-nya tadi kita buat adalah jualan DB, titik koma, nggak titik koma juga nggak masalah ya gitu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita buat objek con-nya. MySQL connection. Di sini kita panggil koneksinya yaitu ke data, di mana data kita sudah tulis di atas ya, servernya, ID-nya semua. Baik, di sini kita akan melakukan proses pengecekan. Kita akan ngecek status dari koneksi kita, apakah connection state-nya close ya, artinya apakah servernya hidup atau tidak nih gitu. Dia akan ngecek servernya sudah hidup atau belum. Kalau sudah hidup, kalau belum gini ya, kalau connection state-nya tutup berarti di sini servernya tutup, maka dibuka. Nah sebelum dibuka kita berikan dulu data-data server mana yang mau dicek gitu ya. Nah jadi sini con.open. Nah kita buka gitu, con.open, con.connection string, koneksinya kemana, yaitu sama dengan data tadi si localhost itu. Kemudian kita open, kita buka. Else jika belum buka, jika masih tutup gitu ya, jika kebalikannya, maka di sini kita jadi berikan sebuah informasi bahwasannya gagal terhubung ke server, seperti itu. Nah jadi jika status koneksinya tertutup maka dibuka gitu. Jadi connection state ini akan ngecek database-nya udah ada nih belum. Nah jadi con.state sama dengan connection state titik close, itu dia akan ngecek server. Kalau server udah dibuka dia akan ngecek si database gitu. Kalau sudah ada, kalau memang masih tutup maka dia buka gitu ya. Selebihnya maka dia akan gagal menampilkan pesan informasi gagal. Nah selanjutnya kalau ada buka kita tutup. Sini kita tinggal close, seperti itu. Baik teman-teman, ini kita sudah selesai